Jangan mati sebelum ke Banda Neira. Sepenggal kalimat dari Sultan Syahrir yang terus menggema, membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat petualangan di hati banyak orang. Ungkapan ini bukan sekedar ajakan perjalanan, tetapi sebuah tantangan untuk menyaksikan sendiri keindahan dan sejarahnya. Di kepulauan kecil ini, jejak sejarah masih terasa di antara benteng tua, rumah-rumah kolonial, dan kisah para pejuang yang diasingkan. Lautnya biru jernih, rempahnya pernah menjadi incaran bangsa Eropa, dan suasananya mengajak siapa saja untuk berhenti sejenak merenungi betapa kecilnya kita di hadapan waktu. Selamat datang di Banda Neira. Dari Ambon, saya naik kapal Pelni KM Gapulu untuk menuju Banda Neira. Saya berangkat dengan rasa antusias yang sangat tinggi, mengingat ini akan menjadi tujuan terakhir saya dalam perjalanan ini, sebelum kembali pulang ke rumah. 8 jam waktu perjalanan yang dibutuhkan menuju Banda Neira. Saya tidur hampir di sepanjang perjalanan. Kemudian saya pergi ke dek luar untuk mencari udara segar. Dan apa yang saya saksikan di luar adalah mimpi yang telah saya idam-idamkan selama ini. Teman-teman, inilah Banda Neira. Sekedar informasi, Banda Neira adalah sebuah kepulauan kecil yang berada di Laut Banda, Maluku. Saking kecilnya, di Google Map baru terlihat ketika di zoom. Namun walau begitu, kepulauan ini syarat akan sejarah dan menyimpan keindahan alam yang akan membuat siapa saja jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah berbulan-bulan berpindah dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain, akhirnya saya tiba di titik akhir dari perjalanan saya ke Indonesia Timur, destinasi pamungkas yang akan menutup petualangan saya kali ini. Ada perasaan haru, ada perasaan bangga, dan tentu ada rasa bahagia bisa berada di sini. Langit sedang gerimis ketika kabel tiba di Banda Neira, tapi itu justru memberikan nuansa syahdu di kepulauan yang indah ini. Ketika turun dari kapal, situasinya sangat padat. Penumpang yang turun dan naik melebur menjadi satu kerumunan. Kemudian saya keluar dari pelabuhan dan berjalan menuju penginapan yang sudah saya booking sebelumnya. Namanya Delvika Hotel. Lokasinya hanya beberapa ratus meter dari pelabuhan. Harga kamar yang saya pesan ini 200.000 per malam, dengan fasilitas twin bed, AC, sarapan, dan kamar mandi dalam. Rata-rata penginapan di Banda Neira mematok minimum 200-250.000 untuk kamar AC. Selamat pagi semuanya. Ini hari kedua di Banda Neira. Kemarin sampai di sini siang hari, terus gue belum sempat explore karena ketiduran, capek. Jadi hari ini, pagi ini mau jogging dulu ke arah bandara. Habis itu gue mau explore benteng-benteng dan tempat-tempat bersejarah lain di sini. Esok paginya saya memulai hari dengan jogging berkeliling pulau, sembari melihat suasana di sini. Seperti yang saya mention sebelumnya, Banda merupakan sebuah kepulauan, dan yang sedang saya kelilingi ini adalah Pulau Neira sebagai pusatnya. Bandara Banda Neira. Dan ini gue masuki ke kawasan
landasannya. Setelah dari pagi, saya bertemu akamsi bernama Resti. Dia adalah anggota Mapala di Universitas Banda Neira. Saya dikenalkan oleh teman asal Jakarta, Kak Ima, yang sudah lebih dulu traveling ke Banda Neira. Bersama Resti, saya ditemani berkunjung ke tempat bersejarah di sini. Salah duanya adalah Istana Mini dan rumah pengasingan Bung Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia. Istana Mini di Banda Neira adalah bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang menjadi saksi kejayaan rempah-rempah di Maluku. Bangunan ini awalnya dibangun pada abad ke-17 sebagai kediaman resmi Gubernur Jenderal VOC yang ditempatkan di Banda Neira. Bangunan bernuansa putih dan bercorak Eropa ini dinamai Istana Mini karena bentuknya menyerupai istana negara di Jakarta, tetapi dalam ukuran yang lebih kecil. Ketika masuk ke bangunan, dari pintu masuk akan terlihat sebuah lubang yang ditempel frame layaknya pajangan. Lubang tersebut sekilas seperti dinding yang tidak tuntas dibangun. Lubang itu digunakan Gubernur VOC untuk menyimpan berbagai kunci bangunan istana. Oh, dia. Tapi tinggalnya sama keluarga di sini. Keluarga sih, cuma Oh iya. berasa VOC atau Portugis? VOC. VOC. Belanda. Oh. Tapi Portugis juga ke sini kan ya, ke Banda ya? Pernah ke sini. Nah, ini HP-nya Verhoeven. Apa? Verhoeven. Oh, Verhoeven. Beliau ini Di bagian belakang bangunan induk Istana Mini terdapat halaman luas. Di sana berdiri kokoh patung setengah badan Raja Willem III. Patung itu diketahui terbuat dari perunggu dan ada ukiran tertulis bahasa Belanda. Sebagai penghargaan dari Raja Belanda saat itu kepada Gubernur VOC atas kesuksesannya memonopoli jalur rempah di Banda. Pada masa kolonial, pemerintah Belanda sering mengasingkan tokoh-tokoh pergerakan nasional ke tempat terpencil untuk meredam pengaruh mereka terhadap rakyat. Di antaranya ada Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir yang diasingkan ke Banda Neira. Dan tempat ini adalah rumah pengasingan Bung Hatta yang menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Banda Neira, Bung Hatta tetap aktif mengajar dan mendidik masyarakat setempat. Ia memberikan pelajaran kepada anak-anak Banda tentang berbagai mata pelajaran, termasuk sejarah, ekonomi, dan bahasa Belanda. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Des Alwi, yang kemudian menjadi sejarawan dan tokoh penting dalam pelestarian sejarah Banda. Rumah pengasingan Bung Hatta masih terawat hingga kini dan dijadikan sebagai situs bersejarah. Rumah ini memiliki arsitektur khas kolonial dengan dinding kayu dan jendela besar. Di dalamnya terdapat berbagai barang peninggalan Bung Hatta, seperti meja kerja, tempat tidur, dan buku-buku yang menggambarkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Kemudian saya diajak oleh Resti ke Sekretariat Gembala, organisasi pecinta alam di Banda Neira. Di sana saya bertemu Bang Ikol, Bang Gun, Afran, dan Fandri, yang kedepannya mereka akan menemani saya berkeliling Banda Neira. Di situ Bang Ikol yang berasal dari Ambon mengajak saya untuk pergi ke Pulau Banda Besar, yang langsung saya iakan. Banda Besar sendiri adalah pulau terbesar di kepulauan ini. Sore harinya kita bergegas menuju dermaga untuk menyeberang ke Banda Besar, tepatnya negeri Lontor. Sini. Itu sama di di dalam. Kita naik klotok seharga 5.000 saja untuk satu kali jalan selama 10 menit perjalanan. Ternyata Bang Ikol mengajak 3 orang saudaranya yang juga berasal dari Ambon.
Dari dermaga Lontor kita naik ojek seharga 10.000 menuju tempat pertama, yaitu Parigi Pusaka. Sebuah sumur suci berumur ratusan tahun yang merupakan sumber air bagi masyarakat Lontor. Menurut cerita masyarakat setempat, Parigi Pusaka sudah ada sejak era Kesultanan Banda sebelum kedatangan Belanda. Setiap 10 tahun sekali, masyarakat Lontor melakukan ritual cuci Parigi. Nuansa magis dalam setiap prosesi cuci Parigi Pusaka mengingatkan masyarakat setempat terhadap sejarah penyebaran Islam di desa Lontor. Konon sejumlah ulama dari Timur Tengah yang punya andil dalam penyebaran Islam di Lontor sedang mencari air untuk berwudu. Kemudian muncul seekor kucing dari semak-semak yang disanalah asal mula sumber air menjadi Parigi Pusaka. Kemudian kita berjalan sedikit ke area pemakaman, tak jauh dari Parigi Pusaka. Di sini ada sebuah kuburan kuno bernama Kuburan Satu Jengkal. Kuburan ini disebut begitu karena ukurannya yang kecil, hanya sekitar 1 jengkal tangan orang dewasa. Konon hanya orang berhati bersih yang dapat mengukur tepat 1 jengkal. Lebih beda lagi nih yang ini. Oh iya, kayak ada motif-motifnya ya? Jadi kayak wallahualam sih bang, kayak dari apa? Mungkin dari jabatan atau apa gimana? Nggak tahu juga sih. Tapi tulisan di nisan itu beda-beda bang. Ini beda-beda. Ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini juga la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berjarak beberapa ratus meter, kali ini kita berada di situs bernama Bloodstone atau batu berdarah. Ini batu apa ini? Ini namanya bloodstone atau batu Bloodstone. berdarah. Batu ini merupakan kesepakatan penduduk lokal Belanda pada masa dahulu. Penduduk lokal dan Belanda sama-sama meneteskan darah di batu ini pertanda kesepakatan. Karena dahulu belum ada kertas. Boleh kalian tinggal di sini, boleh hidup di sini dengan catatan tidak boleh merampas hak-hak adat orang Lontoir, tidak boleh merampas hak agama, tidak boleh merampas perempuan Lontoir. Tetapi menjelang beberapa tahun bang, perjanjian itu dibatalkan oleh pihak POC sendiri. Nah, jadi mereka kayak bohong gitu bang. Jadi warga Lontoir itu, negeri Lontoir sendiri itu nggak mau terima angkat senjata bang. Terjadinya perang di situ. Perang sini. Lalu kita berjalan agak jauh melewati perkebunan pala. Di tengah-tengah kebun pala ini terdapat makam Nona Lancius. Nona Lancius adalah anak dari Perknir yang bernama Lancius. Dia menikah di umur 17 tahun sama pangeran Belanda juga. Terus pada saat dia sakit, dia dipulangkan ke Belanda buat perobatan di sana. Tapi susah bisa lah ya. Tidak bisa. Udah bisa, pokoknya udah benar-benar parah sakitnya bang. Tidak bisa diobati. Tidak bisa diobati. Waktu di Belanda itu bang. Terus dia minta kepada suaminya, kalau saya mati, tolong kuburkan saya Di Lontor. Banda Neira. Oh, itu permintaan dia tuh. Permintaan dia yang terakhir. Saking cintanya kepada Pulau Banda. Pulau Banda. Jadi asli Orang Belanda. orang Belanda. Orang Belanda. Berarti dia lama tinggal di sini. Dia lama tinggal di sini. Dia jatuh cinta sama Banda. Pas dia sakit dipulangkan ke Belanda. Pas sudah mau meninggal, dia minta tuh kalau saya meninggal, Kuburkan tolong di sini. kuburkan saya di Banda Neira. Belanda ini, dikuburkan di sini. Dan sampailah kita di destinasi terakhir di Pulau Banda Besar, yaitu Benteng Hollandia. Benteng ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1624 di bawah perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen. Awalnya benteng ini dinamai Fort Lontoir atau Benteng Lontoir, tetapi diganti menjadi Fort Hollandia atau Benteng Hollandia di masa pemerintah Gubernur Jenderal Pieter Fleck. Benteng Hollandia dibangun untuk mengendalikan lalu lintas laut yang melintas selat antara Neira dan Lontor, terutama untuk memonitor aktivitas perdagangan pala di jalur laut Lontor dan Neira. Sesuai kegunaannya untuk memantau pergerakan musuh, sehingga pada setiap bastion dilengkapi ruang pengintai berbentuk tabung yang letaknya berada di sudut terluar bastion.
Ini spot orang-orang di sini. Ini ibu-ibu tuh di sana. Di depan benteng ini ada spot foto ikonik yang bernama Pohon Sejuta Umat. Semua orang yang ke Banda Neira pasti berfoto di spot ini. Tak heran karena pemandangannya sangat indah. Dari atas sini kita bisa melihat gunung api Banda yang berdiri gagah di antara lautan biru. Menjadi kombinasi panorama yang membuat siapapun terpukau. Di lain hari saya berkunjung ke Benteng Belgika. Letaknya tidak jauh dari tempat saya menginap. Benteng Belgika adalah salah satu benteng peninggalan kolonial Belanda yang paling megah dan masih berdiri kokoh di Banda Neira. Benteng ini sering disebut sebagai benteng Pentagon karena bentuknya yang menyerupai bintang 5 sudut. Benteng Belgika pertama kali dibangun oleh Portugis pada abad ke-16. Namun kemudian dihancurkan dan dibangun kembali oleh Belanda pada tahun 1611 di bawah perintah Gubernur Jenderal Pieter Both. Pembangunan benteng ini bertujuan untuk membangun dominasi VOC atas perdagangan rempah-rempah, khususnya pala dan fuli, yang saat itu hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Saat Belanda kehilangan kontrol atas Indonesia setelah Perang Dunia Kedua, Benteng Belgika tidak lagi difungsikan sebagai benteng pertahanan dan dibiarkan terbengkalai. Namun pada era modern, benteng ini mulai direnovasi untuk kepentingan sejarah dan pariwisata. Saat ini Benteng Belgika sering digunakan untuk acara budaya dan festival, seperti Festival Banda yang memperingati sejarah Kepulauan Banda sebagai pusat perdagangan rempah-rempah dunia. Selain syarat sejarah dan budaya, dari atas benteng disuguhkan pemandangan gunung api dan laut yang mempesona. Gunung api Banda yang dapat terlihat jelas dari kawasan benteng ini sama persis dalam gambar di uang kertas pecahan Rp1.000 di balik gambar Cut Metia. Berjalan sedikit saya juga berkunjung ke Benteng Nassau, benteng pertama yang dibangun oleh Belanda di Banda Neira. Pembangunan dilakukan oleh 750 orang pasukan VOC di bawah komando Laksamana Verhoeven. Benteng Nassau menjadi saksi bisu dari peristiwa paling memilukan bagi rakyat Banda, yaitu pembantaian oleh VOC pada 1621. Verhoeven berdalih benteng ini dibangun untuk menjaga Belanda dari Portugis dan Inggris. Padahal orang Banda lebih senang berbisnis dengan orang Inggris yang lebih dulu datang daripada Belanda. Tujuan Verhoeven membangun Benteng Nassau yang sebenarnya juga untuk mengontrol perdagangan pala. Benteng yang juga dikenal sebagai benteng air ini menjadi saksi di mana sejumlah orang kaya Banda yang ketika itu merupakan penguasa Banda dipenggal oleh samurai Jepang yang disewa oleh VOC di bawah pimpinan J.P. Choen karena tidak mau tunduk kepada VOC. Saat ini Benteng Nassau sudah tidak utuh lagi dan hanya tersisa reruntuhannya. Meskipun demikian, situsnya masih dapat dikunjungi bagi yang ingin melihat sisa-sisa kejayaan di masa lalu. Selepas subuh, saya sudah mulai berangkat dari penginapan, masih dengan teman-teman dari Gembala, organisasi pecinta alam di Banda. Ada Banggun, Fandri, dan Afran. Mereka akan menemani saya untuk mendaki Gunung Api Banda, atau orang lokal sini menyebutnya dengan nama Gunung Lewerani. Untuk menuju titik awal pendakian, kita perlu menyeberang dari Pulau Neira ke Pulau Gunung Api. Di dermaga kita sudah janjian dengan Bapak Messi yang akan mengantar kami. Belum ada aktivitas di sini karena masih terlalu pagi. Penyeberangannya sendiri hanya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Terus tahu. Tali. Diawali dengan berdoa, kami pun memulai pendakian dari titik 0 mdpl. Ini jadi pengalaman baru bagi saya karena gunung-gunung di Pulau Jawa dan Sulawesi yang pernah saya daki
Titik awal pendakian berada di ketinggian ratusan atau bahkan ribuan mdpl. Sedangkan Gunung Lewerani puncaknya saja hanya di 600-an mdpl. Hal ini cukup memengaruhi kondisi fisik saya. Terbiasa di Gunung Pulau Jawa yang hawanya sudah dingin sejak di base camp, mendaki gunung dengan ketinggian yang rendah seperti ini terasa panas sekali. Apalagi ketika matahari mulai muncul dari ufuk timur, menjadi semakin panas dan membuat tubuh cepat lelah. Ditambah lagi vegetasi di sini bukan pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, sehingga tak mampu menahan sinar matahari. Tuh, udah menentu sedangkan tuh 30 berarti aku buat tuh. Treknya yang diawali tanah mulai berubah menjadi kerikil dan pasir, mengingatkan saya pada trek summit di Gunung Semeru dan Rinjani. Trek seperti ini lumayan menguras tenaga karena naik 2 langkah, turun 1 langkah. Tapi buat teman-teman gembala itu bukan sebuah masalah berarti, karena sudah menjadi makanan sehari-hari ketika mengantar tamu ke sini. Sedekat. Semakin dekat ke puncak, vegetasi semakin terbuka. Di saat itulah pemandangan di bawah perlahan mulai terlihat. Lewerani. Sekitar jam setengah 7 pagi, akhirnya kita tiba di puncak Gunung Lewerani. Finally sampai di puncak Gunung Lewerani, gunung api Banda. Puncak. Dan ini adalah Pulau Nira, landasan bandara. Setelah menghabiskan waktu hampir 2 jam, perjuangan kita terbayar setimpal. Saya terpukau dengan pemandangan indah yang terhampar di bawah sana. Terlihat Pulau Neira, Pulau Banda Besar, Pulau Sahrir, dan Pulau Karaka di antara lautan yang biru. Pas lagi rekam lagi. Aduh. Beta mengalah bukan karena beta. Beta tahu. Dikit lagi baru yang setia tak akan pernah pergi. Hai. Gunung Lewerani ini bisa camp. Nah, di sini mungkin cukup ya 2-3 tenda paling ya. Camp di sini terus lepasnya puncak. Dekat. 5 menit paling. Mantap. Kalau diperhatikan pada beberapa titik, permukaan tanahnya mengeluarkan asap panas. Tidak heran karena gunung ini merupakan gunung api yang masih aktif. Tercium bau belerang dari lubang yang berasap tersebut. Dan dari sini keluar asap-asap belerang. Asap-asap belerang keluar dari permukaan tanah. Di belakang ada Pulau Nira. Naira apa Naira? Naira. Dari puncak Gunung Lewerani, Pulau Karaka, Pulau Neira yang tertutup kabut. Di belakang ada apa ini? Kabut juga. Ini kawah, kawah bukan nih? Kawah ya? Bukan. Ini udah mati. Udah mati.
Di ujung pulau apa itu? Itu Pulau Run dan Pulau Wai. Oh, Pulau Run. Sana ada Pulau Run dan Pulau Ai. Tutup kabut juga. Pada tanya, pada tanya. Ini pada tanya. Tak lupa kami mengabadikan momen di sini sambil menikmati panorama yang sangat memanjakan mata. Pulau Neira, landasan pesawat, benteng Nassau hingga benteng Belgika yang megah ketika saya mengunjunginya, semuanya terlihat kecil dari atas sini. Apalagi manusia, hanya setitik saja seperti semut. Momen seperti ini selalu jadi pengingat bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang kecil di dunia ini, yang senantiasa harus mempunyai sifat rendah hati. Tidak lama kami di puncak karena semakin tinggi matahari, semakin panas paparan sinar yang kami terima. Jadi sampai jumpa lagi Gunung Lewerani. Masih di hari yang sama, setelah istirahat sejenak di hotel, sorenya saya lanjut melihat sisi lain Banda Neira dari bawah laut. Selain Banggun yang kembali menemani, kali ini ada Jupri yang merupakan junior Banggun di Gembala, dan ada satu orang lagi yaitu Wisnu, orang Bekasi yang kebetulan sedang ada tugas kantor di sini. Kalau dari sana boleh bawa dari sana. Oh, dari sana boleh, Bang. Di sini. Banda Neira adalah salah satu tujuan diving di Indonesia. Ada beberapa spot menarik yang bisa diselami. Yang paling dicari tentu adalah spot untuk melihat schooling hiu kepala martil. Tapi itu hanya bisa disaksikan dengan cara scuba diving, sebab biasanya berada di kedalaman 30-40 meter. Butuh lisensi diving advance untuk melakukannya. Karena saya nggak punya lisensi scuba, hanya dengan pre-dive saya bisa menyaksikan bawah lautnya Banda. Ada satu spot yang menarik yaitu Lava Flow. Spot diving yang terkenal karena keindahan terumbu karangnya yang tumbuh di atas aliran lava hasil letusan gunung api Banda pada tahun 1988. Tempat ini menjadi bukti luar biasa tentang bagaimana kehidupan bawah laut bisa pulih dengan cepat setelah bencana vulkanik dari meletusnya Gunung Lewerani. Terumbu karang di Lava Flow tumbuh lebih cepat dibandingkan area lainnya, menciptakan lanskap bawah laut yang masih muda tetapi sangat sehat dan penuh warna. Terumbu karang di sini berkembang dengan subur, membentuk struktur seperti hutan bawah laut di atas lapisan lava hitam. Visibilitas sedang bagus-bagusnya sehingga saya bisa melihat jauh ke dasar lautnya, bahkan hingga belasan meter. Lalu kondisi arus saat itu relatif tenang, sehingga saya bisa menikmati keindahan di bawah sini dengan lebih santai dan tidak perlu menggunakan banyak tenaga. Buat saya, menyelam di sini memberikan sensasi yang unik karena dapat melihat tekstur lava yang membeku di dasar laut, membentuk relief alam yang luar biasa. Ditambah dengan warna-warni terumbu karang dan gerombolan ikan yang berenang bebas, pengalaman diving yang benar-benar tak terlupakan. Lava flow di Banda Neira adalah contoh nyata bagaimana alam dapat pulih dengan cepat setelah bencana. Dari situ saya belajar bahwa peristiwa tersebut mungkin salah satu cara alam menyeimbangkan ke ekosistemnya. Mantap guys. Ini. Mantap gak bang? Mantap. Ini catnya dive. Bang mantap gak? Ngeri bang ngeri. Ya gini ya. Belakang juga kamu Mumis. Setelah itu kami melipir sedikit ke arah Pulau Karaka, sebuah pulau kecil tak berpenghuni yang biasa disinggahi oleh wisatawan. Pulau ini punya karakteristik yang unik, yaitu punya permukaan berupa bebatuan berbentuk balok. Batuan ini tersusun rapi secara alami yang menjadi estetika tersendiri bagi pulau ini. Tapi kami tidak berlabuh di Pulau Karaka, hanya mampir untuk melihat bawah lautnya saja. Kedalaman laut di sekitarnya cukup dangkal,
akan tetapi terumbu karangnya banyak dan masih terjaga. Kami menikmati momen di sini walau hanya sebentar. Hari yang semakin sore mengharuskan kami menyudahi snorkeling kali ini. Di perjalanan pulang, saya masih saja dibuat kagum oleh alamnya Banda Neira. Setelah tadi pagi melihat matahari terbit di puncak Gunung Lewerani, sekarang saya menyaksikan matahari terbenam dari atas kapal. Banda Neira tidak berhenti membuat saya jatuh cinta. Di lain hari, saya dan kawan-kawan gembala pergi ke pulau yang agak jauh, yaitu Pulau Hatta. Kali ini, Bang Gun mengajak beberapa kawan lainnya supaya lebih ramai. Selain Vandri, Jupri, dan Afran yang sudah menemani saya beberapa hari terakhir, ada juga Rani, Emi, Mila, dan Resti yang ikut ke Pulau Hatta. Untuk menuju ke sana, kita naik kapal umum yang cuma berangkat 3 hari sekali. Harganya seingat saya kisaran 30-40 ribu per orang. Estimasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 1 jam perjalanan. Sebetulnya pemandangan yang dilewati cukup menarik, tapi saya kurang bisa menikmati karena cuaca yang panas sekali. Tak heran sih, kita berangkat di siang bolong ketika matahari sedang terik-teriknya. Sampai di Pulau Hatta, kita disambut oleh hamparan pasir putih yang indah, memanjang di pesisir pulau. Tak jauh dari pantai, berdiri beberapa cottage yang bisa dipesan untuk bermalam. Tapi karena kita akan camping, jadi kita harus berjalan sedikit menjauh dari desa. Setelah menemukan lapak untuk bermalam, kita mendirikan tenda, memasak makanan, dan bermain di pantai. Dari guys, film kopi jambu. Di kampung gua punya dusun jambu di sini. Jadi buat lo yang mau ke Pulau Hatta di bulan sekarang nih, nah. Mi parten dapat suruh bawa di sana parten ha. Kemudian saya dan beberapa lainnya menyelam di lautnya. Ada satu spot yang ingin saya lihat. Sebuah batu karang besar yang ada lubang di tengahnya. Saya tahu tempat ini dari beberapa konten yang muncul di halaman explore Instagram saya. Letak lubangnya cukup dalam, mungkin ada di kisaran 10 meter. Saya dan Afran mencoba untuk masuk ke sana, tapi tidak ada yang berhasil. Saya mencoba 2 kali, tapi gagal ekualisasi. Pada percobaan kedua, secara tak sadar hidung saya mimisan mengeluarkan darah. Memang, dalam beberapa penyelaman sebelumnya, saya agak kesulitan melakukan ekualisasi. Mungkin karena terlalu sering menyelam, entahlah. Daripada kondisi semakin memburuk, saya putuskan untuk menyudahi freediving sore itu. Sementara teman-teman yang lain masih lanjut. Ketika hari semakin sore, menjelang maghrib, gerimis perlahan turun yang lama-kelamaan menjadi hujan deras. Kami berhamburan mencari tempat untuk berteduh. Tenda yang kami bawa tidak cukup untuk menaungi 9 orang yang ikut malam itu.
Untungnya Vandri punya kerabat yang punya penginapan di Pulau Hatta. Penginapannya kebetulan sedang kosong, sehingga bisa kami gunakan secara cuma-cuma. Terima kasih orang baik. Pulang. Satu. Maju di sana. Hari berganti tetapi hujan masih belum berhenti juga sejak semalam. Pagi itu masih turun hujan walau intensitasnya tidak tinggi. Kami hanya bisa menunggu hujan reda di penginapan. Nah sekarang guys, kita lagi bersiap-siap untuk pergi menyelam. Dan ini komandannya, si Bang Ilham Idiot. Dan ini si Monster. Yang ini si Nutmeg. Nutmeg. Hey, Nutmeg. Nutmeg lagi siap-siap juga. Dan ini saya punya. Woi, kasih. Ini sudah jadi. Agak siang, matahari mulai muncul dari balik awan. Saya dan Jupri berjalan-jalan ke dalam pulau untuk melihat sisi lain dari Pulau Hatta. Jup, daripada udah gede main sama cewek lu. Dulunya, pulau ini bernama Pulau Rozengain, tetapi kemudian berganti nama menjadi Pulau Hatta untuk menghormati Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Masuk tapi WhatsApp. Selain ada pantai pasir putih yang indah, di bagian dalam pulau terdapat kebun pala yang luas. Pala memang menjadi komoditas rempah-rempah unggulan asli dari Kepulauan Banda. Pada zaman kolonial dahulu, harga 1 kg pala bisa lebih mahal dari harga 1 kg emas. Bahkan dijuluki sebagai emas hijau. Karena nggak ada motor. Tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan hari itu karena keterbatasan cuaca. Kita menginap 1 malam lagi dan pulang pada esok paginya ketika jadwal kapal berangkat dari Pulau Hatta ke Pulau Neira. Setelah kembali ke Pulau Neira, beberapa hari kemudian saya bersama teman-teman kembali menyelam. Selama di Sulawesi dan Maluku, aktivitas snorkeling atau freediving sudah menjadi rutinitas saya. Diberkahi lautan yang melimpah dan indah, membuat saya tak pernah bosan. Apalagi aksesnya sangat mudah untuk dijangkau. Udah masih bisa. Udang, Udah. nutmeg. Nutmeg kayak nutmeg. Hai nutmeg. Nutmeg. Kamu nanya. Apa yang mau kita viralkan lagi? Enggak ada bang. Coba ke Pulau Hatta aja bang. Disimpan kita semua. Bila kau denganku. Dar. Kali ini kami akan snorkeling di spot bernama Batu Panjang jika dilihat pada Google Maps. Tempat ini bisa diakses dengan naik perahu atau juga berjalan kaki seperti kami. Letaknya tidak jauh dari landasan pesawat, hanya berjarak beberapa ratus meter saja mengikuti jalan tanah setapak. Dari tepi pantai yang berbatu, kita bisa langsung nyebur dan berenang agak ke tengah untuk melihat bawah lautnya. Karakteristiknya berbeda dengan spot lava flow. Terumbu karang di sini tidak serapat di lava flow, tetapi ukurannya lebih besar dan beragam. Visibilitas juga sedang bagus-bagusnya sehingga sangat memanjakan mata. Rasanya saya tidak bisa mendeskripsikan apa yang saya saksikan. Jadi bisa kalian lihat visualnya dari hasil rekaman dari kamera yang saya gunakan ini. Mana tanya ya? Apa? Mana tanya? Belum udah saya. Bang, emang nanya Laut Banda itu di mana ya? Kayak gimana ya? Mana tanya? Harus tanya-tanya lagi, Bang. Tanya lagi. Sudah sendiri kok. Turun, Bang. Oh iya.
Di mana bang? Bisa aja Laut Banda. Kenapa emangnya bang? Bikin beta jatuh cinta. Asik. Kelereng ya dulu. Pada perjalanan pulang, kami mendapati matahari terbenam dari balik gunung Lewerani. Asli, selama di Banda tidak ada ruang untuk tidak kagum. Semua sudutnya terlalu indah untuk disaksikan. Tak terasa 2 minggu sudah saya berada di Banda Neira. Banyak momen yang tidak saya rekam di sini. Contohnya seperti momen nobar pertandingan Piala Dunia 2022, ikut acara syukuran salah satu kerabat kawan, nongkrong di beberapa coffee shop dan resto di sini, memandangi matahari terbenam di pinggir pantai, bertamu ke rumah Pak Guru Taha, yaitu bapak piaranya Kak Ima, kawan saya dari Jakarta. Bahkan saya pernah menghadiri pesta pernikahan. Terlalu banyak pengalaman berkesan yang saya rasakan, tapi tidak cukup untuk disajikan seluruhnya pada video ini. Hari kepulangan pun tiba. Kapal Pelni KM Pangrango dijadwalkan berangkat pukul 1 dini hari dari Pelabuhan Banda. Saya diantar Bang Gun, Fandri, Afran, dan Jupri ke pelabuhan. 4 orang yang paling sering menemani saya selama di Banda Neira. Setiap hari selama 2 minggu. Rasanya bukan waktu yang sebentar. Ketika momen perpisahan, kawan-kawan saya yang rahangnya tegas dan berwajah sangar khas orang Maluku, matanya berair menahan tangis. Saya pun tak kuasa berpura-pura untuk tegar. Sedih rasanya harus pergi meninggalkan Banda Neira. Walau hanya 2 minggu, tapi terasa seperti rumah dan teman-teman seolah saudara yang telah bertahun-tahun bersama. Pangrango. Berarti kan sama-sama. Thank you, Afran depannya. Bang Gun, the Sopi. Jupri, thank you. Jupri the Jangga, asik. Dan terakhir, Bang Pandri the apa nih? The Lewerani, asik. Thank you. Bang, satu kata buat saya. Abang balik. Thank you. Siap. Afran, satu kata buat saya. Semoga hati-hati di jalan. Jangan lupa balik. Siap. Pasti. Jangan lupa move on. Gak bisa move on jangan. Babang Pandri, satu kata buat beta. Kalau rindu tetap mesti balik. Oke? Siap. Jupri Dejangka, satu kata buat saya. Jika rindu adalah rumah, maka Banda tempat untuk kau pulang. Asik. Sulit. Di sini ganti. Kata buat Satu kata buat kalian. Apa ya? ya. Thank you so much, saudara saya di Banda. Saudara. Saudara ini. Dan ingat, Jerman juara. Yang tertawa di awal, menangis di akhir. Belanda menang, bos. Belanda menang. Mari sini. Belanda menang kawan. Juara Piala Dunia tahun kemarin akan juara tahun ini lagi. Tidak mungkin. Iya. Bintang Am bakal di bintang porno. Terima kasih Banda Neira atas segala kebaikan yang diberikan. Di Banda saya belajar banyak sejarah tentang Indonesia. Di Banda saya melihat surga yang Tuhan taruh di dunia. Di Banda saya bertemu orang-orang baik yang banyak membantu walaupun saya datang sebagai orang asing. Di Banda saya menemukan saudara dan rumah. Seperti yang diucapkan Jupri sang pujangga Banda sebelumnya. Jika rindu adalah rumah, maka Banda tempat untuk kau pulang. Sepenggal kalimat yang sangat mengena di hati saya. Sampai jumpa lagi, Banda Neira. Terima kasih sudah menonton.